Tell my friends to pinch me hard, cause it couldn't be real. Is this a dream I'm living? Lord, let me please, cause I can't get over you. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you, if you're down for it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya saya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kelancaran dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati kepada Bapak Halipi Hazizan SPTMM selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Tujuan dibuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lailatul Barokah, kelas MA22C02 dengan NIM 1122109994, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat serta analisis saya mengenai UMKM, yaitu Seblak Manyos, sebuah usaha kuliner yang berlokasi di Pasir Gombong, Cikarang Utara. Perlu saya sampaikan bahwa studi kelayakan bisnis yang saya susun ini tidak hanya bersifat teoritis, tapi sebaliknya kajian ini disusun berdasarkan kondisi usaha yang real, benar-benar ada. Nah, dijalankan dan dioperasikan secara mandiri oleh pemilik usahanya. Analisis yang saya sampaikan merupakan hasil dari pengamatan langsung, baik terhadap proses produksi, cara pemasaran produksi, pola pelayanan kepada konsumen, hingga bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan dalam skala usaha kecil. Dengan kata lain, apa yang saya paparkan dalam studi ini adalah gambaran nyata dari praktik kewirausahaan yang benar-benar terjadi di lapangan. Seblak Manyos sendiri merupakan usaha kuliner yang dirintis dari skala kecil, dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh pemiliknya, tanpa melibatkan struktur organisasi yang besar atau sistem manajemen yang kompleks. Seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, pelayanan kepada konsumen, hingga pencatatan keuangan dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa Seblak Manyos mencerminkan karakter kewirausahaan mandiri yang kuat, yakni mandiri dalam pengambilan keputusan, fleksibel dalam menjalankan usaha, serta adaptif terhadap perubahan pasar. Nah, oleh karena itu, usaha ini sangat relevan untuk dianalisis melalui pendekatan studi kelayakan bisnis guna menilai sejauh mana usaha ini layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan di masa yang akan datang. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat lokal dan daerah.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, lebih dari 60% produk domestik bruto Indonesia disumbangkan oleh sektor UMKM. Selain itu, sektor UMKM juga menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, sehingga keberadaannya berperan langsung dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, jika UMKM mengalami pertumbuhan, maka pertumbuhan tersebut akan berdampak langsung terhadap stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Di antara berbagai jenis UMKM yang berkembang di Indonesia, usaha kuliner merupakan salah satu sektor yang paling dinamis, adaptif, dan berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang akan selalu dicari dan dibutuhkan dalam kondisi apapun. Selain itu, perkembangan sektor kuliner juga didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan masyarakat perkotaan dan generasi muda. Saat ini, masyarakat cenderung memilih makanan yang praktis, cepat disajikan, terjangkau, namun tetap memiliki cita rasa yang kuat dan sesuai dengan selera. Perubahan pola konsumsi tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi UMKM kuliner untuk terus berkembang, termasuk usaha kuliner skala kecil yang dikelola secara mandiri. Salah satu tren kuliner yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah makanan bercita rasa pedas. Makanan pedas tidak lagi dipandang sekadar sebagai pilihan rasa, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari tren dan gaya hidup masyarakat. Kecenderungan ini sangat terlihat di kalangan pelajar, mahasiswa, dan generasi muda yang menjadikan makanan pedas sebagai sarana menikmati waktu luang, berkumpul bersama teman, hingga menjadi konten di media sosial. Salah satu produk kuliner pedas yang sangat populer di masyarakat adalah seblak. Seblak bukan hanya dikenal sebagai makanan khas dengan rasa pedas gurih, tetapi juga memiliki karakteristik yang fleksibel dan mudah dikembangkan, baik dari segala varian topping, tingkat kepedasan, maupun harga yang relatif terjangkau. Popularitas seblak yang terus meningkat menunjukkan bahwa produk ini memiliki permintaan pasar yang stabil, bahkan cenderung meningkat khususnya di lingkungan yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, usaha seblak menjadi salah satu bentuk UMKM kuliner yang sangat relevan untuk dianalisis melalui pendekatan studi kelayakan bisnis. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar utama mengapa UMKM seblak manyos dipilih sebagai objek kajian dalam studi kelayakan bisnis ini. Nah, dalam konteks perkembangan UMKM kuliner dan meningkatnya tren makanan pedas tersebut, seblak manyos hadir sebagai salah satu bentuk usaha mikro mandiri yang mampu menangkap dan memanfaatkan peluang pasar secara nyata. Usaha ini tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan masyarakat yang memiliki minat tinggi terhadap makanan bercita rasa pedas, khususnya di wilayah Pasir Gombong, Cikarang Utara, yang didominasi oleh pelajar, mahasiswa, serta masyarakat usia produktif. Kondisi lingkungan tersebut menjadi pasar potensial bagi usaha kuliner seperti seblak karena karakter konsumennya cenderung menyukai makanan yang memiliki rasa kuat, harga terjangkau, dan mudah dijangkau. Seblak manyos mampu menarik perhatian konsumen melalui cita rasa yang khas yang membedakan dari usaha seblak lain di sekitarnya. Selain itu, usaha ini juga menawarkan variasi level kepedasan
yang memungkinkan konsumen menyesuaikan tingkat pedas dengan selera masing-masing. Tidak hanya itu, beragam pilihan topping yang ditawarkan juga memberikan nilai tambah sehingga konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Dari sisi harga, Seblak Manyos menetapkan harga yang relatif terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Strategi penetapan harga ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya pembelian ulang dan terbentuknya pelanggan tetap. Menariknya, usaha Seblak Manyos tidak dibangun dengan modal yang besar atau dukungan struktur organisasi yang kompleks. Sebaliknya, usaha ini dirintis dengan modal terbatas, namun dikelola secara mandiri oleh pemiliknya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya kreativitas, ketangguhan, dan daya juang dari pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menciptakan peluang usaha. Seluruh proses usaha, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pelayanan kepada konsumen dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha. Nah, hal ini menciptakan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan serta memudahkan pengendalian kualitas produk dan pelayanan. Namun demikian, meskipun Seblak Manyos telah berjalan dan mampu menarik minat konsumen, keberlangsungan usaha tidak dapat hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman semata. Seiring dengan meningkatnya persaingan di sektor kuliner, usaha ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan selera konsumen, kenaikan harga bahan baku, serta munculnya usaha sejenis di sekitar lokasi. Oleh karena itu, pengembangan usaha ke depan memerlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan berbasis analisis yang komprehensif. Dalam konteks inilah studi kelayakan bisnis menjadi sangat penting untuk dilakukan. Studi kelayakan bisnis berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah usaha Seblak Manyos layak dikembangkan lebih lanjut baik dari aspek hukum, pasar dan pemasaran, produksi dan operasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi, maupun manajemen risiko. Melalui studi kelayakan bisnis ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai potensi, kekuatan, serta kendala yang dimiliki oleh Seblak Manyos sehingga mengembangkan usaha dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Seblak Manyos, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, merupakan usaha kuliner mandiri yang saat ini telah memiliki pasar yang relatif stabil. Stabilitas pasar tersebut ditunjukkan dengan adanya pelanggan tetap di tingkat pembelian ulang yang cukup tinggi serta minat konsumen yang terus terjaga terhadap produk yang ditawarkan. Kondisi ini menjadi indikasi awal bahwa Seblak Manyos memiliki potensi usaha yang cukup menjanjikan untuk terus dikembangkan. Namun demikian, di balik potensi dan peluang tersebut, usaha ini juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai usaha yang dikelola secara mandiri, Seblak Manyos masih memiliki keterbatasan modal usaha. Modal yang terbatas membatasi ruang gerak usaha dalam melakukan pengembangan, baik dari sisi penambahan peralatan produksi, peningkatan kapasitas produksi, maupun perluasan kegiatan pemasaran. Selain keterbatasan modal, usaha ini juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Sebagian besar bahkan hampir seluruh aktivitas usaha masih dijalankan oleh pemilik usaha itu sendiri. Kondisi ini memang menciptakan efisiensi biaya, namun di sisi lain dapat menimbulkan risiko kelelahan kerja,
ketergantungan pada satu individu, serta keterbatasan waktu untuk melakukan inovasi dan pengembangan usaha. Di samping itu, tantangan lain yang semakin nyata adalah persaingan usaha yang semakin ketat. Usaha kuliner khususnya seblak relatif mudah untuk ditiru, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun konsep penjualan. Hal ini menyebabkan munculnya banyak usaha sejenis dalam waktu yang relatif singkat, baik di lokasi yang sama maupun di wilayah sekitarnya. Jika usaha tidak memiliki strategi yang jelas dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, maka risiko kehilangan pangsa pasar akan semakin besar. Dalam kondisi persaingan seperti ini, usaha tidak cukup hanya mengandalkan rasa yang enak atau harga yang murah. Lebih jauh lagi, tanpa adanya perencanaan yang matang dan terstruktur, usaha yang sebenarnya memiliki potensi besar dapat mengalami stagnasi atau bahkan mengalami penurunan kinerja secara perlahan. Stagnasi usaha dapat terlintas dari penurunan omset, berkurangnya jumlah pelanggan, hingga menurunnya kualitas produk akibat keterbatasan sumber daya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan seblak manyos tidak dapat hanya didasarkan pada intuisi, kebiasaan, atau pengalaman pribadi semata. Nah, diperlukan suatu pendekatan yang lebih sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam konteks inilah, studi kelayakan bisnis menjadi sangat penting untuk dilakukan. Studi kelayakan bisnis berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai kelayakan usaha dari berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi dan operasional, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, hingga aspek teknologi dan manajemen risiko. Melalui analisis yang komprehensif ini, diharapkan pengambilan keputusan dalam pengembangan usaha tidak bersifat spekulatif, melainkan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan rasional. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis terhadap seblak manyos tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apakah usaha ini layak untuk dikembangkan, tetapi juga sebagai dasar dalam menyusun strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, terus bagaimana potensi pertumbuhan usaha mandiri ini di masa mendatang? Dalam konteks ini, studi kelayakan tidak hanya berhenti pada kondisi usaha saat ini, tetapi juga berupaya melihat prospek usaha ke depan. Potensi pertumbuhan ini dapat dilihat dari peluang pasar yang tersedia, tren konsumsi masyarakat, kemampuan usaha dalam beradaptasi, serta kemungkinan pengembangan usaha, baik dari segi produk segala usaha maupun jangkauan pemasaran. Nah, kemudian strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing usaha? Nah, dalam kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, UMKM tidak cukup hanya bertahan, tetapi juga dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif yang jelas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi pengembangan yang sesuai dengan karakteristik usaha mandiri, keterbatasan sumber daya, serta peluang yang dimiliki oleh usaha seblak manyos. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini adalah memberikan gambaran kondisi usaha seblak manyos saat ini, mengidentifikasi peluang dan resiko usaha, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan usaha di masa mendatang. Secara keseluruhan, studi ini bertujuan membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Berdasarkan analisis yang rasional,
sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seblak Manyos merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di bidang kuliner dengan produk utama berupa seblak bercita rasa pedas dan gurih. Usaha ini berlokasi di Pasir Gombong, Cikarang Utara, wilayah yang memiliki potensi pasar cukup besar karena didominasi oleh masyarakat usia produktif, pelajar, dan mahasiswa yang menyukai makanan praktis dan terjangkau. Seblak Manyos dijalankan sebagai usaha mandiri, di mana seluruh aktivitas usaha dikelola langsung oleh pemilik, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, pelayanan konsumen, hingga pengelolaan keuangan. Model usaha ini memberikan keunggulan berupa pengendalian penuh terhadap kualitas produk dan efisiensi biaya, serta fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas produksi dan ketergantungan pada satu individu. Visi usaha Seblak Manyos adalah menjadi UMKM seblak mandiri unggulan di wilayah Pasir Gombong, Cikarang Utara yang dikenal memiliki cita rasa khas, harga terjangkau, dan pelayanan yang baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, usaha ini menjalankan misi menjaga kualitas bahan baku dan rasa menjaga kebersihan dan keamanan pangan, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, serta menyesuaikan produk dengan selera pasar melalui inovasi varian dan tingkat kepedasan. Dari sisi aspek hukum, kelengkapan legalitas seperti NIB, NPWP, sertifikat halal, PIRT, dan merek dagang sangat penting untuk mendukung profesionalisme usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, memudahkan akses permodalan, serta mempersiapkan usaha untuk ekspansi di masa depan. Dari aspek pasar dan pemasaran, target pasar Seblak Manyos tergolong luas dengan karakteristik pembelian ulang yang tinggi. Permintaan terhadap produk seblak relatif stabil dan tidak bersifat musiman. Strategi pemasaran yang diterapkan seperti promosi dari mulut ke mulut, pemanfaatan media sosial, dan aplikasi pesan antar dinilai efektif karena berbiaya rendah namun memiliki jangkauan yang luas. Dari aspek produk, Seblak Manyos menawarkan beragam varian seblak dengan pilihan topping dan level kepedasan, sehingga mampu menyesuaikan dengan selera konsumen yang beragam dan meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, Seblak Manyos juga memiliki produk yaitu boci atau bakso aci dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, hasil studi menunjukkan bahwa Seblak Manyos layak untuk dijalankan dan dikembangkan sebagai UMKM mandiri dengan catatan diperlukan pengelolaan yang lebih terencana, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dari aspek produksi, seluruh proses produksi Seblak Manyos dilakukan langsung oleh pemilik usaha. Model ini memberikan keunggulan berupa pengendalian kualitas produk yang optimal, mulai dari pemilihan bahan baku hingga konsistensi rasa. Namun, keterbatasan tenaga kerja menyebabkan kapasitas produksi dan kecepatan pelayanan masih terbatas, sehingga ke depan diperlukan perbaikan sistem produksi atau penambahan tenaga kerja apabila permintaan meningkat. Alur produksi Seblak Manyos tergolong sederhana dan efisien, meliputi pemilihan bahan baku, persiapan bahan, proses memasak sesuai pesanan, dan penyajian. Alur yang singkat ini membantu menekan biaya operasional serta menjaga kualitas produk. Dari aspek sumber daya manusia, struktur
struktur SDM masih sangat sederhana karena seluruh aktivitas usaha dikelola langsung oleh pemilik. Kondisi ini efisien dari sisi biaya, namun dapat menjadi kendala apabila usaha berkembang. Oleh karena itu, penambahan tenaga kerja perlu dipertimbangkan untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Dari aspek keuangan, modal awal usaha sekitar 3.500.000 yang tergolong relatif kecil dan menunjukkan bahwa usaha ini memiliki risiko awal yang rendah. Omset rata-rata mencapai sekitar 8 juta per bulan dengan laba bersih sekitar 4 juta per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha seblak manyos cukup menguntungkan untuk skala UMKM mandiri. Berdasarkan perhitungan Break Even Point atau BEP, modal awal usaha dapat kembali dalam waktu sekitar 1 bulan. Sehingga tingkat risiko kerugian usaha tergolong rendah dan usaha relatif aman untuk dijalankan. Dari aspek proyek usaha, Seblak Manyos memiliki potensi untuk terus berkembang melalui pengelolaan yang lebih profesional, peningkatan pemasaran digital, dan penambahan tenaga kerja. Pemanfaatan teknologi seperti WA, QRIS, dan aplikasi delivery juga mendukung efisiensi operasional dan perluasan jangkauan pasar. Dalam manajemen risiko, usaha ini menghadapi risiko utama berupa persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, dan penurunan daya beli masyarakat. Strategi mitigasi yang dapat diterapkan melalui menjaga kualitas produk, mencari supplier alternatif, dan membangun loyalitas pelanggan agar usaha tetap kompetitif. Secara keseluruhan, berdasarkan analisis dari seluruh aspek studi kelayakan bisnis, dapat disimpulkan bahwa UMKM Seblak Manyos layak untuk dijalankan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Usaha ini memiliki permintaan pasar yang stabil, sistem produksi yang efisien, kinerja keuangan yang baik, serta risiko usaha yang relatif rendah. Melalui studi kelayakan bisnis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi usaha Seblak Manyos saat ini serta menjadi dasar pertimbangan bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih rasional, terencana, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.